can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'll miss that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rara Maharani dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, perlawanan sampai dengan dampaknya dalam kehidupan. Di sini saya membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Daya tarik bangsa Barat terhadap Indonesia pada saat itu memunculkan ambisi yang menjadi latar belakangnya ke tanah Indonesia. Ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G. 1. Gold atau keinginan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. 2. Glory atau ambisi memperoleh kejayaan. 3. Gospel atau keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan wilayah yang sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa. Jatuhnya Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa, sehingga mereka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Selanjutnya ada revolusi industri. Berkembangnya revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa Barat dalam mencapai tujuannya. Penemuan-penemuan dalam bidang transportasi, baik darat maupun laut, tentu saja memudahkan mereka dalam melakukan pelayaran dan perjalanan ke Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Ages, yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Tujuan utama kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, betapa tersohornya Nusantara pada awal abad ke-16 dengan kekayaan rempah-rempahnya. Kemudian nama Nusantara semakin tersohor setelah singgahnya bangsa Portugis di tanah Nusantara yang kemudian diikuti bangsa lain dari benua Eropa. Ada pula tujuan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia adalah menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku, serta memonopoli perdagangan, membangun basis militer, kolonialisme dan imperialisme ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Kemudian yang saya akan jelaskan adalah bangsa-bangsa Barat yang datang ke Nusantara. Portugis. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias, namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditujuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. 2. Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1522, yang pada saat itu sedang dikuasai Portugis. Spanyol menjalin hubungan dagang dengan Tidore, sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. 3. Belanda. Pertama kali singgah di Pelabuhan Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. Selanjutnya yang terakhir adalah Inggris. Sebelum sampai ke Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan konsi dagangnya di India bernama East India Company atau EIC, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga Indonesia pada tahun 1579. Faktor-faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa.
antara lain seperti 1. Para pihak Eropa memiliki jiwa petualang sehingga menyukai penjelajahan antar samudra. 2. Orang-orang Timur Tengah menguasai jalur pelayaran dan pusat perdagangan. 3. Menginginkan rempah-rempah yang berasal dari tempat aslinya agar mendapatkan harga yang murah kemudian dijual dengan harga yang mahal. 4. Mulai berkembangnya teknologi pengetahuan seperti peta dan kompas sehingga memudahkan bangsa Eropa menemukan suatu tempat. 5. Menyebabkan atau menyebarkan kembali agama Nasrani ke Indonesia demi melanjutkan perang salib yang pernah terjadi di masa lampau. Latar belakang masuknya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Terciptanya kebijakan Gold, Glory, dan Gospel. 2. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam hal navigasi dan geografi. 3. Politik merkantilisme, yakni praktik dan teori ekonomi yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintah suatu negara, untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya, atau dominan di Eropa abad ke-16 sampai abad ke-18. 4. Penghentian perdagangan Asia dengan Eropa pada tahun 1453 karena hancurnya kota Konstantinopel. 5. Sebuah perjalanan Marco Polo yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Imago Mundi atau Citra Dunia 2 Milion atau Sejuta Keajaiban. Yang bisa saya sampaikan pada pelajaran sejarah wajib materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.